Token Sang Ratu ada di sini. Saya berani menantang siapapun untuk menyentuh saya. Qiao Yehan tidak apa-apa kalau kamu bingung antara benar dan salah. Sekarang kamu tidak menghormati Sang Ratu. Bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Karena token ibu. Mulai sekarang, mari kita putuskan hubungan ini. Yang mulia, kamu adalah raja. Kita menikah berdasarkan dekret. Tidak ada ikatan antara kita. Karena kamu tidak percaya padaku. Baiklah. Surat cerai saya ada di sini. Sekarang, kamu bukan lagi istri saya. Yang mulia, kamu salah paham. Bukan kamu yang memutuskan hubungan dengan saya. Mulai sekarang, kamu bukan lagi suami saya. Nona, kamu akhirnya menikah dengan Pangeran Chu. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ya, lebih baik pergi. Dari pria seperti dia lebih cepat. Tapi mulai sekarang, kamu tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan. Bagaimana kamu akan mengatasinya? Jangan khawatir, dengan kemampuan kita masih bisa hidup dengan baik, tanpa pria. Jadi apa rencanamu, Nona? Saya akan membuka klinik. Pergi. Ada banyak klinik di ibu kota. Kenapa Siniwa orang menangguh di sini? Pergi saja ke klinik lain. Dr. Ling tidak hanya memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi juga biaya yang rendah. Kami bersedia menunggu sedikit lebih lama. Benarkah ya? Nyonya, ikuti resep ini dan minum 3 kali sehari. Ini akan membantu meredakan gejala pilek dan batukmu. Dokter, ini pembayarannya. 1 sudah cukup. Terima kasih, Darling. Sama-sama. Ingat minum obat tepat waktu. Oke. Presiden Wang, klinik Chun Feng menjual obat dengan harga murah dan mengacaukan pasar. Anda tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Ya. Dengan begini, bagaimana kita bisa menjelaskan pada Pangeran Yan? Ya. Belakangan ini, pendapatan Asosiasi Dokter Ibu Kota anjlok. Wang Baoshan, Presiden Asosiasi Dokter, Wang Baoshan, kamu berani sekali menggelapkan uang saya. Saya tidak berani, Yang Mulia. Asosiasi dokter adalah milik Anda. Bagaimana mungkin saya berani mengincar uang Anda? Hanya ada klinik baru yang buka di ibu kota, yang menarik pelanggan dengan harga murah. Klinik lain kehilangan pasien, sehingga pendapatan mereka turun. Payah, tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Apa kualifikasi Anda untuk menjadi presiden? Yang Mulia, tenanglah. Saya akan segera menanganinya. Segera-segera. Anda yang baru. Ya, siapa Anda? Saya Presiden Asosiasi Dokter Ibu Kota. Karena Anda telah membuka klinik di ibu kota, Anda harus mematuhi peraturan asosiasi. Kami punya tarif standar. Tarif standar? Berapa? Biaya konsultasi minimal 1 koun perak. Biaya obat tidak termasuk. Mahal sekali. Bagaimana Rachid Kessel yang miskin ini bisa membayar biaya pengobatan? Anda tidak perlu khawatir. Dengan asosiasi kami di sini,
Semua klinik mengikuti standar harga yang sama. Mereka tidak punya pilihan. Anda hanya perlu Sebagai iuran membayar keanggotaan, pendapatan untuk Anda. mendapatkan keuntungan besar. Bagaimana menurut Anda? Kamu hanya peduli pada kepentinganmu sendiri dan mengabaikan kesejahteraan rakyat biasa. Kamu bukan APA. Sekarang kamu ingin aku bergabung? Berhenti bermimpi. Jangan membuatku marah. Berani melawan Guild. Aku melihat bagaimana kamu bisa membangun dirimu di ibu kota. Presiden. Klinik Chun Feng tidak hanya menolak menaikkan harga, Tapi juga menawarkan konsultasi medis gratis 3 kali sebulan. Dengan kecepatan ini, kita semua akan binasa. Kamu harus mencari solusi. Ya. klinik kecil tanpa dukungan. Berani melawan Guild. Aku pasti akan memberinya pelajaran. Salam Tuan. Sampah. 11 Enani Uan ahli waris Marquis Senan, aku sudah minum banyak obatmu, tapi tidak ada efek sama sekali. Kamu bisa menutup klinikmu. Hancurkan. Tolong tenang. Bahkan tabib kerajaan pun tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Kami tidak tahu harus Maafkan berbuat kami. apa. Mimpi. Jika aku mati, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Rasanya sangat sakit. Aku punya ide. Aku dengar Dr. Ling dari klinik Chun Feng. Mengaku sebagai dokter ajaib. Dan membanggakan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Kamu bisa mencobanya. Apa yang kamu tunggu? Bawa aku ke sana. Taktik kambing hitam ini sangat brilian. Marquis Senan adalah pendiri kerajaan dan menikmati prestise tinggi di militer. Bahkan Yang Mulia perlu menghormatinya. Status putranya sama prestisiusnya dengan seorang pangeran. Ling Ruoyin akan dalam masalah besar. Tuhan ada di pihakku. Ya. Di mana Dr. Ling? Aku seorang Tuan Kilyarla. Seseorang akan mati di sini. Ayo duduk di sini. Ya ampun. Apakah kamu bercanda? Aku sedang mencari dokter. Kenapa harus perempuan? Sepertinya, kamu meremehkan dokter perempuan. Apa yang perempuan tahu tentang pengobatan? Dan kamu membanggakan dirimu sendiri. Pengawal. Hancurkan klinik ini. Ya tunggu, tuanku. Apakah Anda menderita sakit perut bagian bawah yang parah, disertai mual kehilangan nafsu makan dan muntah? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu benar-benar tahu pengobatan? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu benar-benar tahu pengobatan? Ini adalah apendisitis akut yang disebabkan oleh peradangan karena penyumbatan di usus buntu. Usus buntu? Peradangan? Apa semua ini? Ya. Apa semua ini? Aku belum pernah mendengarnya. Kamu pasti berbohong padaku. Hancurkan klinik ini. Hanya karena kamu belum pernah mendengarnya. Bukan berarti itu tidak ada. Gejala Anda tidak serius. Minum obat untuk mengurangi peradangan dan Anda akan baik-baik saja. Oke. Berikan obatnya cepat. Kurangi peradangan ya. Lakukan. Berikan tanganmu. Bagaimana perasaanmu? Tidak sakit lagi. Apa yang aku berikan padamu adalah obat pereda nyeri yang aku buat sendiri. Ini adalah obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi bawa pulang. Minum 3 kali sehari. 1 pil setiap kali. Kamu akan sembuh dalam sekitar 3 hari. Aku tidak menyangka. Kamu ternyata memang jago. Tuan, apa kamu merasa sakit? Bagus untukmu. Bagaimana kamu bisa melihat itu? Kamu bisa mengobati ini juga?
Apakah saya perlu mengurangi peradangan? Tidak perlu. Ini dia. Minum satu di pagi hari dan satu di malam hari. Akan langsung terasa efeknya. Itu bukan untuk dimakan. Itu adalah untukmu. Dimasukkan ke dalam rektum. Aku tidak menyangka. Keahlian medismu memang luar biasa. Mengapa kamu tidak menutup klinik saja dan menjadi dokter pribadiku? Aku tidak tertarik melayani anak-anak kaya sepertimu. Tidak tertarik? Bukan hanya soal uang? Apakah 100 tael cukup? 200 tael? 3. Sudah kukatakan, aku tidak tertarik. 300 tael per bulan. Tuan, ambil kembali uang ini. Aku sibuk. Selamat tinggal, Tuan. Silakan pergi. Tuan, Dokter perempuan ini benar-benar mengabaikanmu. apakah kamu ingin aku? Ternyata ada orang yang tidak mencintai uang. Menarik. Pasti Tuan sedang membuat keributan di klinik Chun Feng. Presiden langka ini sangat brilian. Inilah akibatnya melawanku. Presiden kabar buruk. Dr. Ling menyelamatkan nyawa Tuan. Rencana kita gagal. Apa? Dia menyembuhkan penyakit yang bahkan tabib kerajaan tidak bisa sembuhkan? Mengkingkah? Kemampuan medisnya bahkan lebih hebat dari tabib istana. Apa yang harus kita lakukan, Presiden? Omong kosong. Dia hanya beruntung. Ling Ruojin, mari kita tunggu dan lihat. Baru saja memberimu obat penurun demam beberapa hari yang lalu. Mengapa demamnya bahkan lebih parah sekarang? Obat yang kamu resepkan terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya. Bagaimana mungkin? Obat yang aku resepkan terutama mengandung Forcia suspensa, yang harganya hanya beberapa sen. Tapi klinik lain bilang harganya 1 tael. 1 tael perak. Apa yang terjadi, Xiaoju? Belakangan ini ada wabah demam menular di ibu kota. Banyak orang yang terkena. Apotek lain memonopoli pasokan Forcia suspensa. Sekarang harganya lebih dari 100 kali lipat dari harga normal. Sangat menyebalkan. Mereka sudah keterlaluan. Ayo kita temui mereka. Darling, kamu merasa hebat dan enggan bergaul dengan kami. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Sekarang ini ada wabah demam menular yang menyebar di ibu kota. Rakyat sedang menderita. Tapi kalian memanfaatkan ini dan menaikkan harga Forcia suspensa. Bukankah ini keji? Kami tidak memaksa mereka untuk membeli. Harga sudah jelas tertera, dan siapapun yang ingin membelinya bisa membayarnya. Kamu terlalu banyak ikut campur. Dr. Ling yang penuh belas kasih. Kenapa kamu tidak membeli semua Forcia suspensa Dan memberikannya kepada rakyat secara gratis. Itu akan memberimu reputasi yang baik. Dr. Ling, jika kamu ingin mendapat bagian, Berlututlah sajikan kami teh. dan akui kesalahanmu, kami akan mengikut sertakanmu. Jika kamu datang hanya untuk mencari keadilan, lebih baik kamu cepat-cepat pergi. Kalau begitu, kalian jangan menyesal. Karakter yang cukup unik. Forcia suspensa bukan satu-satunya obat untuk mengurangi demam. Kita perlu menjamin khasiat obat dan tidak membiarkan mereka berbuat semaunya.
Aku mengerti. Berkat epidemi ini, pendapatan ada dari menjual Forcia Suspensa, setara dengan uang yang dihasilkan selama 10 tahun. Aku hanya ingin lebih banyak orang sakit. Maka kita akan menghasilkan banyak uang. Belakangan ini, Dr. Ling mengambil alih bisnis kita, membuat klinik kita sepi. Sekarang kita bisa angkat kepala. Melawan Guild. Seperti mencari jalan buntu. Tepat sekali. Tuan masalah besar. Ada resep baru untuk demam. Forcia Suspensa yang kita simpan sekarang jadi sia-sia. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, ambil waktumu, terima kasih. Satu persatu. Semua orang bisa dapat satu ini. Semua punya, beri aku satu. Terima kasih. Bayar aku jelas. Bahan utama resep ini adalah honeysuckle. Kamu bisa menemukannya di pinggiran kota. Jika diperlukan, kamu bisa memetiknya sendiri. Mengerti? Amble, bagus kita selamat. Terima kasih Dr. Ling. Terima kasih Dr. Ling. Sama-sama. Terima kasih, Nyonya. Permisi, Ling. Beri jalan. Kamu keterlaluan. Sejak zaman dahulu, sangat wajar untuk mengeluarkan uang untuk perawatan medis dan obat-obatan. Kamu pertama menarik pelanggan dengan harga murah, lalu menciptakan obat gratis. Apakah kamu ingin memutus sumber keuangan kami? Jadi apa? Kamu membahayakan nyawa orang hanya untuk menghasilkan uang. Jika kita tidak berpraktik medis untuk uang, bukanlah pemborosan. Untuk APA yang telekirapalajari. Berharap tidak ada seorang pun di dunia ini yang sakit. Bagaimana denganmu? Sebagai dokter, kalian semua didorong oleh keinginan egois. Benar sekali. Kamu. Siapa yang memukulku? Pukul dia. Siapa? Mana dia? Bunuh dia, dukun tak bermoral. Kamu pantas mati berhenti. Berhentilah. Mereka yang menaikkan harga obat untuk mencari keuntungan, kalian tunggu saja. Orang kalah. Pekerjaan pasti satu ob jauh. Jika Yang Mulia berkenan, semoga Anda melihat dengan jelas. Semua ini kesalahan Ling Ruo Ojin. Dia menghalangi Lin kita. Jadi, dia menentangku dalam segala hal. Mungkinkah Yehan yang menyuruhnya? Tidak mungkin. Xiao Yehan sudah lama menarik garis yang jelas dengannya. Klinik medis di ibu kota adalah salah satu sumber pendapatanku yang paling penting. Yu Shi, bantu aku memikirkan solusinya. Ling Ruoi In tanpa gelar Putri Permaisuri Teci, seperti semut. Kita hanya perlu menghancurkannya. Ya. Xiaoju, tanaman obat belum dikirim hari ini. Aku akan mengingatkan mereka. Tidak perlu. Tidak ada lagi tanaman obat yang akan dikirim. Guild Dokter Ibu Kota mengeluarkan larangan bahwa mulai hari ini, apoteker manapun yang berani mengirim bahan obat kepada Anda akan melawan Guild. Guild akan memutus semua hubungan dengan mereka. Dr. Ling, tenang saja. Anda bisa melanjutkan konsultasi. Tetapi siapapun yang membeli dari kami dengan resep Anda akan dikenakan biaya 10 kali lipat dari harga biasa. Kamu sudah keterlaluan. Apa kamu menyesal sekarang? Sudah terlambat. Sekali kamu menyinggung Guild, akan ada harga yang harus dibayar. Bukankah itu cuma larangan? Apa yang menakutkan dari itu? Aku tidak percaya. Kamu bisa menghentikan semua pemasok farmasi untuk bekerja denganku. Masih keras kepala. Baiklah. Mari kita lihat nanti. Nona muda, mereka jelas-jelas memaksa kita untuk tutup. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Jangan khawatir. Aku akan mencari solusinya. Apa? Kamu berubah pikiran dan ingin menjadi dokter pribadiku? Sebenarnya, aku datang untuk menemuimu hari ini, untuk melihatmu. Eneon Esan En Sen Al. Ceritakan padaku. Aku dengar ayahmu adalah Mar Au Iz Zenan. Dia membela perbatasan untuk negara, dan wilayah kekuasaannya berada di perbatasan selatan Great Feng.
di mana berbagai tumbuhan obat tumbuh, setengah dari bisnis tumbuhan obat, dikendalikan oleh Marquis Zenan. Benar kan? Lebih dari setengah. Dikelola oleh keluargaku. Satu perintah dariku bisa membuat semua apotek bangkrut. Apa? Klinikmu telah dikenakan larangan. Kamu sudah sampai di jalan buntu. Jadi kamu beralih padaku? Tapi mengapa aku harus membantumu? Apa kamu ingin berjanji untuk menikahiku? Apa kamu pikir aku tipe orang yang menilai orang dari penampilan? Tidak, Tuan. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Berani mencoba, menunjukkan keberanian seseorang untuk menantang dirinya sendiri. Jika kamu bersumpah untuk menikahiku, mungkin aku akan setuju membantumu. Aku tidak akan menantang ini. Namun Tuan, aku punya sesuatu yang lebih baik. Tolong lihatlah. Masker kecantikan. Apa ini? Ini bisa membuatmu banyak uang. Jangan dorong, tinggalkan sebagian. Jangan dorong. Tolong jangan dorong, ini milikku. Sini wa orang akan mendapat satu. Tinggalkan sebagian untukku, wajahku akhirnya terselamatkan. Bos, aku mau 3. Baik. Masker wajah ini sangat efektif. Garis tawa di wajahku hilang. Beri aku 5 kaleng lagi. Baik. Aku juga menginginkannya. Bos, mana punyaku? Hanya ada satu yang tersisa. Beri aku menginginkannya. Pinawar tertika yang menang. Beri aku menawar 1 tail perak. Aku akan memberimu 3 tail 5 tail. Aku menawarkan 10 tail. 10 tail. Baik, itu milikmu. Tuan benar-benar menepati janjinya. Kali ini klinik kita terselamatkan. Apoteker mana kamu? Kamu cukup berani mengabaikan larangan dan mengirim obat ke klinik Chunfeng. APA kamu tidak cekat minaigang perkumpulan. Aku adalah presiden perkumpulan. Jika kamu waras, pergi dengan barang-barangmu. Kalau tidak bahkan keluargamu akan dilarang mendapatkan apapun. Pergi sana. Presiden, siapa yang berani? Salam Tuan. Siapa kamu kira dirimu? Berani-beraninya lancang di hadapanku. Buka lebar-lebar matamu dan lihat dengan jelas. Aku adalah orang yang mengantar herbal ke klinik Chunfeng. Siapa yang berani menantangku? Datang dan bicara denganku. Kami tidak berani. Pergi sana. Masker kecantikanmu sangat populer. Sepertinya lebih baik tutup klinikmu dan cari uang besar dengan menjual masker. Bukankah itu lebih baik? Fokusku bukan pada mencari uang. Aku hanya ingin berpraktik kedokteran dan membantu masyarakat. Hati-hati. Ada pendukung besar di belakang asosiasi dokter. Jika kau menghalanginya, dia tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Terima kasih atas peringatannya. Jembatan di atas air yang bermasalah. Apapun yang dia lakukan, aku tidak akan pernah menyerah. Apa yang kau lihat? Cepatlah bekerja. Ling Ruojin ternyata terhubung dengan putra Marquis Zenan. Aku benar-benar meremehkannya. Larangan yang dianggap tidak bisa ditembus. Ternyata gagal menjatuhkannya. Aku hanya tidak tahu seberapa dekat dia dengan putra Marquis Zenan. Marquis Zenan sangat berkuasa dan kaya. Aku tidak bisa menyinggung mereka. Dia dibuang oleh Pangeran Chu. Bagaimana mungkin seorang bangsawan tertarik padanya? Dia hanya beruntung kali ini. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tutup kliniknya. Dan biarkan dia mati tanpa kuburan. Teruskan resep ini selama seminggu lagi, dan kau akan hampir sembuh total.
Apa tujuanmu di sini? Kau memang punya kemampuan. Setelah diusir dari kediaman Pangeran Chu, kau malah membuka klinik. Aku yakin kau sudah banyak menjilat Tuan Xie Nanyuan. Jika tidak ada urusan lain, cepatlah pergi dari sini. Aku hanya menyelamatkan yang layak diselamatkan. Hatimu terlalu kotor dan jahat untuk disembuhkan. Kami tidak merawat orang sepertimu. Masih tajam mulutmu. Sayang sekali. Aku bisa mencabut gelarmu. Dan juga menutup klinikmu. Hancurkan. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu menghancurkan papan namaku? Klinikmu beroperasi secara ilegal. Menurut hukum kami harus menghancurkan papan namamu, dan segera menutup klinikmu. Omong kosong. Klinik kami memiliki semua lisensi yang diperlukan. Bukti apa yang kamu punya untuk mengatakan bahwa kami beroperasi secara ilegal? Jangan banyak bicara. Jika aku bilang itu ilegal, maka itu ilegal. Tidak perlu bukti. Aku tidak percaya bahwa Tuan Xie Nanfuan akan membantumu kali ini. Berhenti, minggir. Aku tidak akan pukul mereka. Token permaisuri ada di sini. Siapa yang berani bertindak? Coba saja. Yang mulia. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana denganmu? Melihat token itu seperti melihat permaisuri. Berani kamu tidak berlutut. Apakah kamu menentang permaisuri? Sekarang, bersujud dan minta maaf padaku. Tidak mungkin. Jadi, kamu memang ingin menentang permaisuri. Maafkan aku salah. Bicaralah lebih keras. Aku tidak mendengarmu. Maafkan aku salah. Itu baru benar. Aku tidak akan melupakan. Bagaimana kamu menghinaku hari ini? Kamu sebaiknya mengingatnya baik-baik. Hari ini aku bisa membuatmu berlutut sekali. Trik apa lagi yang kamu punya? Gunakan saja. Bagaimana kabarmu, Ibu? Jauh lebih baik. Terima kasih kepada Putri Permaisuri Chu. Setelah minum obatnya. Mengapa Permaisuri Chu tidak menemani Anda ke istana hari ini? Ibu. Dia merasa tidak enak badan belakangan ini. Dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengunjungi Anda. Apa dia baik-baik saja? Ya. Beristirahatlah beberapa hari, dan dia akan baik-baik saja. Saya telah melihat banyak orang. Wanita seperti Permaisuri Chu benar-benar langka. Dia sangat berbakat. Dan sangat terampil dalam bidang medis. Yang paling penting adalah dia murni dan baik hati. Tidak seperti yang lain yang penuh dengan tipu muslihat. Jangan sampai kehilangan hutan. Karena hanya melihat pohon. Ya.
Ini adalah daftar hadiah yang dia terima. Pisau belati ini milik U11. Ya, saya sudah memastikannya. Pisau belati ini dibuat langsung oleh seorang ahli di selatan. Ini unik, tidak ada duplikatnya. Setelah Pangeran Yan menerimanya, dia memberikannya kepada Nona Yuexi sebagai hadiah pernikahan. Jadi, U11. Lin Yu 11, kamu gila. Dia sengaja menikam dirinya sendiri dan menyalahkan saya. Dia tidak berbohong. Saya salah menuduhnya. Kalau dipikir-pikir, sejak Permaisuri menikah ke sini, dia tidak melakukan hal buruk, tetapi malah membantu banyak orang. Pertama dia menyelamatkan Jiu. Kemudian detektif kita. Belum lama ini, dia menyelamatkan Permaisuri. Dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Saya telah melihat banyak orang. Wanita seperti Permaisuri Chu benar-benar langka. Lalu seseorang menekan perut saya untuk waktu yang lama. Dan tornito keluar. Lalu, Di sini, tutup mulutnya. Kamu benar-benar dokter ajaib. Saya terkesan. Jika sesuatu terjadi pada ibu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ya An? Ibu, Yang paling penting adalah dia murni dan baik hati. Tidak seperti yang lain yang licik. Ruo Jin, jangan. Biar saya ingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Lin Yu 11 adalah yang licik dan penuh tipu daya. Percaya atau tidak. Dia menggunakan trik yang sama 2 kali. Hanya orang bodoh seperti Anda yang akan percaya itu. saya salah. Ini dia. Obatnya sudah siap. Terima kasih, Dr. Lee. Hati-hati. Apa yang salah? Sakit di mana? Bagian mana yang tidak nyaman? Biar saya lihat. Jangan menangis. Saya akan mengelapnya untuk Anda. Oke, sekarang sudah bersih. Yang mulia, anak baik. Kenapa kamu di sini? terima kasih Nona pergi. Xiao Yehan. Apa yang kamu lakukan diam-diam di sini? Tidak ada. Kenapa liontin Jade saya ada di sini? Ini lain Tin Jade Anda. Tentu saja. Itu kamu. Benar-benar kamu. Apa maksudmu? Apa tujuanmu di sini? Ibu merindukanmu. Dia ingin kamu segera ke istana. Kamu tidak memberitahunya tentang kita. Ibu baru saja sembuh. Saya khawatir itu bisa membuatnya sedih dan merusak kesehatannya. Jadi saya tidak memberitahunya tentang perceraian kita. Jika kamu tidak ingin pergi, lupakan saja. Suasana hati yang bahagia benar-benar bisa membantu tubuh pulih lebih cepat. Oke, saya akan pergi denganmu. Ibu-ibu, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Yehan bilang kamu sakit. Lebih baik istirahat di rumah. Kenapa kamu keluar? Ibu. Sang ratu tidak memanggil saya. Mengapa kamu menipu saya untuk datang ke Sejak sini? kecil, sudah sewajarnya kita menghormati ibu kita. Apakah kita harus dipanggil untuk melakukannya? Tidakkah kamu sadar? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Apa rencanamu selanjutnya? Saya akan memeriksa pasien di klinik. Apa hubungannya denganmu? Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Apalagi yang salah? Bagaimanapun kita dulu adalah pasangan. Saya belum pernah bertemu ibu mertua saya sebelumnya. Itu melanggar aturan kesopanan. Bahkan sekarang kita sudah berpisah. Kita perlu menjaga etika yang baik. Untuk menghindari memberi alasan orang lain untuk bergosip. Tidak perlu. Ini pertama kalinya saya mendengar.
bahwa orang sepertimu tahu aturan kesopanan. Ngawur, Ini. sudah larut malam, siapa itu? Cepat bawa mereka masuk. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Ini yang sudah saya siapkan untuk kamu pakai besok. Jika kamu berpakaian terlalu lesah ketika kamu pulang besok, orang tuamu akan berpikir saya tidak memperlakukanmu dengan baik. Xiao Yehan, trik apa yang kamu mainkan sekarang? Tidak ada. Ngomong-ngomong, setelah berpikir matang, saya pikir kita masih perlu menjaga etika. Jadi saya memutuskan untuk pulang bersamamu besok. Mimpi. Kita sudah bercerai. Kita tidak punya hubungan sekarang. Xiaoju, antar dia pergi. Non, antar dia pergi. Yang mulia, tolong. Non, menurutmu, sikap yang mulia terhadapmu sekarang agak aneh. Orang jahat itu tidak bisa ditebak. Apa yang mengejutkan tentang itu? Apakah Anda pikir yang mulia mungkin menyesal sekarang? Bagaimana itu mungkin? Dia membenciku sampai ke tulang, seperti aku duri dalam dagingnya. Dia tidak akan senang selain menyingkirkanku. Abaikan dia. Waktunya tidur. Lepaskan aku, kamu orang yang hina. Aku meninggalkan tanah dan toko ini untuk Rua. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Putrimu sudah menjadi pecundang, dan sudah diceraikan oleh Pangeran Chu. Apa gunanya barang berharga ini untuknya? Lepaskan, kamu berbicara omong kosong. Pergi ke istana Pangeran Chu dan tanyakan sendiri. Aku takut kamu bahkan tidak bisa melewati gerbang utama. Maka aku harus meninggalkannya untuk Ruojin. Lepaskan, ini perintah Tuan. Apakah kamu ingin menentang Tuan? Ibu. Toko dan tanah wanita tua itu akan menjadi milikmu. Tapi bisakah aku memiliki perhiasannya? Oke. Tapi kamu harus mengambil semuanya. Jangan tinggalkan satu pun untuknya. Baik. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Ibu, tolong bangun. Biarkan aku melihat. Kalian berdua mencari masalah. Apa yang kamu sombongkan? Masih berpikir kamu adalah Putri Chu. Jangan berpikir bahwa kami tidak tahu. Pangeran Chu sudah menceraikanmu dan mengusirmu. Kamu sama tidak bergunanya seperti ibumu. Diam. Berani-beraninya kamu memukul putriku. Kamu pergi. Berhenti. Tuan. Tuan ayah, tepat setelah Ruojin kembali ibu. Dia mulai memukulku dan Jinyu tidak apa-apa. Kamu harus membantu kami. Kamu sombong. Dan makhluk tanpa hati nurani. Berlutut dan akui kesalahanmu. Dua wanita jahat ini menghina ibuku terlebih dahulu. Lalu aku kamu. Jadi aku menempar mereka. Apa masalahnya? Orang-orang dari keluarga Ling harus dihukum olehku. Kamu seorang wanita terbuang, tidak punya hak untuk menghukum. Aku mengerti sekarang. Aku penasaran bagaimana mereka mendapatkan keberanian untuk mencuri harta karun ibuku. Yang memanfaatkan kesulitanku. Kamu tidak layak menjadi seorang ayah dan suami. Kamu Ruojin. Bagaimana berani kamu membantah Ruojin? Pengawal bawa tongkat itu padaku. Biarkan aku pergi, Tuan. Aku akan membunuhmu hari ini. Tuan Biarkan aku menyingkir. pergi. Pangeran Chu ada di sini. Lepaskan, lepaskan. Yang mulia. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Harap maafkan saya yang mulia. Putri saya bertindak tidak pantas. Dan membuatmu marah. Untuk melampiaskan kemarahanmu. Kapan giliranmu? Untuk memberi pelajaran pada istriku? Bukankah kamu sudah menceraikannya? Kemarin aku pergi ke istana es bersamanya. Untuk mengunjungi ibu. Dari mana kamu mendengar bahwa kita sudah bercerai? Yu11 memberitahuku ini secara pribadi. Kamu sudah menulis surat cerai, bagaimana mungkin itu palsu?
Tuan Ling memanjakan selirnya dan merendahkan istrinya. Menghasut selirmu untuk mencuri barang istrimu. Dan menggunakan hukuman ilegal terhadap putri konsortium. Setiap dari ini adalah pelanggaran serius. Yang mulia. Saya minta maaf. Harap maafkan saya yang mulia. Kalian bertiga pergi ke kantor pemerintah untuk menerima 30 kali cambukan. Ya. Ya. Ayo. Salam ibu mertua. Yang mulia Anda terlalu baik. Bawa mereka ke sini. Hanya sebagai tanda terima kasih. Ibu mertua tolong terima hadiah ini. Dia hanya putri seorang pedagang biasa, dan tidak pantas menerima hadiah dari yang mulia. Putri Anda tidak sopan. Dan tidak patuh. Tuan Ling. Apakah ini cara Anda membesarkan mereka? Pembuat masalah. Anda tidak berhak berbicara. Di hadapan yang mulia. Cepat minta maaf kepada mereka. Yang mulia. Saya salah. Ibu dari permaisuri adalah ibu saya. Mulai sekarang, siapa yang berani tidak menghormatinya, berarti melawan saya. Dan saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya. Apa maksud Anda hari ini? Kita sudah bercerai. Mengapa Anda berpura-pura menjadi menantu yang berbeda di depan ibu saya? Ibu mertua saya baik dan ramah. Kita langsung akrab. Jadi saya hanya menunjukkan tanda terima kasih. Tidak masuk akal. Tunggu. Mengapa Anda tidak pindah kembali? Xiao Yehan, apakah Anda kehilangan ingatan? Kita sudah bercerai. Saya hanya merasa jika ayah Anda tahu bahwa kita berpisah, dia mungkin akan mengganggu ibu Anda lagi. Tidak perlu. Tapi setelah apa yang Anda lakukan hari ini, saya pikir mereka tidak akan melakukan apa-apa kepada ibu dalam beberapa hari ini. Saya akan mencari cara untuk menyelamatkannya sendiri. Yang mulia, apakah Anda merindukan yang mulia? Siapa bilang saya merindukannya? Saya sedang mempelajari strategi militer. Itu terbalik. Yang mulia. Jika Anda merindukan yang mulia, pergilah mencarinya. Saya sudah merendahkan diri dan mendatanginya berkali-kali. Tapi dia tetap tidak bergeming. Bagaimana mungkin saya bisa mendatanginya lagi? Kamu benar. Yang mulia itu cantik, berbakat dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Jika kamu terlalu malu untuk pergi, orang lain akan sangat ingin melakukannya. Bagaimana jika orang lain menargetkannya? Siapa yang berani? Kamu sudah menulis surat cerai. Yang mulia sekarang tersedia. Saya mendengar bahwa Tuan Xienan Fuan sering mengunjunginya. Yang mulia sedang di klinik. Obat Hu membutuhkan lingkungan yang sejuk dan lembab. Dengan kondisi yang ketat. Di mana tempatnya? Xiao Yehan, kenapa kamu ada di mana-mana? Tuan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa? Apa kamu tidak senang melihat saya? Wanita lain akan langsung melompat ke saya. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jika tidak, kamu bisa melanjutkan urusanmu. Saya sibuk di sini. Ini membosankan. Kecantikanmu membuat saya mendapatkan banyak uang. Ini bagianmu. Tuan, saya tidak akan mengambil bagian ini. Saya ingin meminta bantuanmu. Katakan. Saya ingin kamu membantu saya memeriksa untuk kafilah yang menyelundupkan obat Hu di ibu kota. Ibu kota sangat luas.
dengan banyak kafilah. Jika orang lain mengatakan ini kepada saya akan mempercayainya. Tapi tuan kamu adalah orang penting. Hal seperti ini sangat mudah bagimu. Kata-kata yang bagus. Saya bisa menangani semua hal sulit di dunia. Karena kamu sangat mengenal saya. Saya akan membantumu. Terima kasih tuan. Anda terlalu sopan. Kita teman. Aku masih akan membantumu. Dan kamu harus mengambil bagianmu. Aku masih akan membantumu. Dan kamu harus mengambil bagianmu. Kenapa kamu di sini lagi? Apa? Apakah kamu kesal karena aku mengganggu kencanmu? Ya? Kami sedang berbicara dengan menyenangkan. Dan kedatanganmu sangat merusak suasana. Ada yang ingin kamu katakan Pangeran Chu? Jika tidak, jangan ganggu kencan kami. Kamu, putra Marquis Shennan, sedang berkencan dengan istriku. Tidakkah kamu punya rasa sopan santun? Kamu istrinya. Mantan istri. Kami sudah lama bercerai. Apakah kamu dengar itu? Ruowo tidak ada hubungannya lagi denganmu. Bukankah tidak pantas bagimu untuk memanggilnya istri? Beraninya kamu memanggilnya Ruowo. Ruowo. Aku memanggilnya jadi apa? Ruowo. Diam. Oke. Wanita ini benar-benar menjijikkan. Dia melupakan begitu cepat. Dan sama sekali tidak memperdulikan aku. Pemuda yang baik merayu gadis yang dia cintai. Tapi aku harus mengatakan, Tuan Xie Nanyuan benar-benar memiliki selera yang baik. Hampir sebaik milikmu. Ini terlalu berlebihan, benar-benar terlalu berlebihan. Meskipun Marquis Shennan kaya dan berkuasa, menjadi istri putranya tidak ada apa-apanya dibandingkan menjadi putri tiga pasangan Xie Nanyuan, bahkan lebih menjijikkan. Dia pasti mendengar bahwa aku dan Ling Ruojin sedang tidak akur. Jadi dia langsung mengambil kesempatan. Ulang tahun Pangeran Ning akan segera tiba. Yang Mulia akan mengadakan pesta di istana. Mengapa tidak mengundang Yang Mulia untuk ikut serta? Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan. Tidak perlu bagi saya untuk memperbaiki hubungan. Tapi Tuan Xianan Fuan terlibat. Saya sama sekali tidak peduli. Tapi bagaimana jika dia memenangkannya? Karena ini ulang tahun Paman Ning. Dan dia masih permaisuri saya. Akan sangat tidak sopan jika dia tidak hadir. Anda benar Yang Mulia. Meskipun Anda tidak ingin memperbaiki hubungan, atas dasar kesopanan, Anda tetap harus mengundangnya. Tepat sekali. Mengapa Anda terus muncul? Besok adalah ulang tahun Paman Ning. Sebagai generasi muda, kita harus hadir. Atas dasar kesopanan. Ini adalah urusan yang tepat. Bukan karena saya ingin melihat Anda sendiri. Xiao Yehan jangan mengulangi sesuatu lebih dari 3 kali. Ini yang terakhir kalinya. Setelah pesta, jelaskan semuanya dengan jelas kepada ayah dan ibu. Baiklah. Bagaimana jika memakai ini ke pesta? Saya tidak pernah memakai warna ini. Tapi Yang Mulia menyukai merah. Apa hubungannya dengan saya? Oh. Pakailah. Ingin berpakaian meriah. Untuk ulang tahun Paman Ning.
Yehan, Mengapa kamu di sini? saya sendiri yang membuat pakaian ini. Untukmu, untuk pesta besok. Tidak perlu. Saya sudah menyiapkan pakaian saya untuk pesta besok. Saya ingat kamu tidak pernah menganggapnya terlalu mencolok dan norak. Saya baru saja menyadari bahwa, meskipun warna-warna cerah itu norak, mereka terbuka dan jujur. Tidak seperti mereka yang berkomplot dan bermain kotor. Jika itu masalahnya, aku akan membuatkan pakaian berwarna cerah untukmu. Tidak perlu repot-repot. Yehan, jangan terlalu sopan padaku. Aku sudah menikah, dan kamu akan segera menikah. Kita harus menjaga jarak. Yehan, kamu pasti bercanda. Bukankah kamu sudah bercerai dengan Ryo-in? Itu urusan pribadiku, dan tidak ada hubungannya denganmu. Aku masih punya tugas resmi yang harus diselesaikan. Kamu harus pergi sekarang. Jaga jarak kita. Yehan, sejak kapan kamu menjadi begitu dingin padaku? Apakah karena wanita sialan ini? Apakah kamu masih memikirkannya? Jawab aku. Xiao Yehan sudah bercerai denganmu. Dan kamu masih saja mencoba merayunya dengan tidak tahu malu. Jangan sampai aku menangkap basahmu. Atau aku akan memastikan kamu mati dengan cara yang mengerikan. Pangeran Ning benar-benar adik kandung dari Yang Mulia. Dia memiliki status yang mulia. Tidak hanya pesta ulang tahunnya diadakan di istana, tapi juga sangat mewah dan meriah. Aku juga mendengar bahwa putri melahirkan anak pertama mereka. Pangeran Ning pasti sangat bahagia. Dia pasti sangat senang. Jadi untuk pesta ini kita harus berdandan dengan cantik untuk bersenang-senang. Bukan ini mantan putri permaisuri Chu yang dipecat. Bagaimana kamu masih berani datang ke sini? Jika aku jadi kamu, aku sudah bunuh diri. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kamu si putri bodoh. Sejak pesta istana terakhir, aku belum melihatmu. Kupikir kamu begitu malu, hingga mungkin sudah bunuh diri. Kamu ayo pergi. Hanya anggota keluarga kerajaan yang diundang untuk menghadiri Bang Uet hari ini. Kamu bukan lagi putri permaisuri Chu. Bukankah tidak pantas bagimu untuk hadir? Benar? Sekarang kamu. Penjaga, bawa penyusup ini keluar dari istana. Saya ingin melihat siapa yang berani. Saya membawa Ruor Uo ke sini. Apa? Apakah ada yang keberatan? Ruor Uo, ayo pergi. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan kami. Tunggu Tuan. Anda mungkin tidak menyadari bahwa dia adalah putri permaisuri yang dibuang, dengan reputasi yang hancur. Jika Anda terlalu dekat dengannya, dan kabar itu tersebar pasti akan merusak reputasi Anda. Siapa kamu pikir kamu ini? Apakah kamu memenuhi syarat untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Dan baik hati. 100 kali lebih baik daripada wanita licik sepertimu. Saya adalah calon putri permaisurian. Apakah Anda mengabaikan martabat Pangeran Yan? Putri permaisurian. Bahkan jika Pangeran Yan ada di sini, saya masih akan mengutuknya. Jika Anda bersikeras bergaul dengannya, meskipun reputasinya, dia masih kurang pengakuan dan status. Dia mungkin tidak memiliki hak, tapi bagaimana dengan saya?
Ye-an, Dia adalah putri permaisuri Chu. Apa salahnya dia menemani saya ke pesta? tapi dia menusuk saya beberapa hari yang lalu. Saya hampir kehilangan nyawa saya. Bagaimana Anda bisa membawa wanita kejam seperti itu ke Bang Uet? Bagaimana jika dia melakukan hal buruk lagi? Saya sepenuhnya menyadari karakternya. Tidak perlu bagi Anda untuk campur tangan. Ye-an, apa aku melakukan kesalahan? Mengapa kamu berbicara seperti ini padaku? Istriku tidak boleh difitnah oleh orang lain. Tidak bisa dipercaya. Ada apa dengannya hari ini? Pesta akan segera dimulai. Ayo masuk. Xiao Ye-an, Jadi kamu adalah wanita paling berbakat di ibu kota. Tapi dalam hal penampilan dan bakat, Ruo-Ruo jauh lebih baik darimu. Apakah kamu membeli gelarmu ini? Terima kasih atas kebaikanmu. Aku merasa terhormat, Pangeran Ning, untuk menjadi tuan rumah pesta ini di istana. Tidak perlu formalitas. Hari ini adalah ulang tahunmu. Kami di sini sebagai saudara Raja dan Pawen. dengan istrimu yang sedang hamil, segera kamu akan memiliki anggota baru. Selamat. Putri Ning, terima kasih kakak ipar. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan kebahagiaan memiliki anak baru. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan segera memiliki kebahagiaan anak baru. Dengan seteguk kecil suasana, sudah terbuai dengan kenikmatan. Karena kita punya anggur yang baik. Bagaimana bisa tidak ada puisi? Aku dengar bakat Yuexi terkenal di seluruh ibu kota. Mengapa tidak membuat puisi untuk menunjukkan keahlianmu? Bagaimana menurutmu? Kakak. Informasimu kurang update. Kalau soal membuat puisi, Putri Chu, tidak ada yang bisa menandinginya di ibu kota. Benarkah? Mungkinkah Putri Chu sebenarnya adalah wanita paling berbakat? Ruo Jin sangat berbakat. Aku merasa malu. Lebih baik biarkan Ruo Jin yang membuat puisi. Pada pesta keluarga terakhir, setiap puisi yang dibuat Ruo Jin adalah karya masterpiece. Aku yakin hari ini tidak akan berbeda. Karena hari ini adalah ulang tahun Pangeran Ning, Permaisuri Chu. Itu akan dianggap sebagai penghinaan yang disengaja terhadap Pangeran Ning. Tepat sekali. Yang Mulia sangat menghargai Pangeran Ning. Jika kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada Pangeran Ning, berarti kamu tidak menghormati Kaisar. Baiklah kalau begitu. Karena itu, mari kita bertaruh. Jika aku bisa membuat puisi yang bagus, setiap dari kalian akan berhutang 1000 tael perak padaku. Jika aku tidak bisa membuatnya, aku akan berhutang 2000 tael pada kalian. Berani bertaruh? Hanya 1000 tael perak. Mengapa aku tidak berani? Silakan buat puisimu. Aku juga akan bertaruh 1000 tael. Aku bertaruh kamu tidak bisa melakukannya. Nona Lin, karena kamu yang memulai ini. Jika kamu tidak ikut serta, karena kamu begitu tertarik, aku tidak ingin merusak semangatmu. Uang mudah didapat tapi puisi yang bagus sangat langka. Permaisuri Chu, jangan bertindak gegabah. Lakukan yang terbaik saja. Jangan khawatir ibu. Aku tahu batasanku. Ru atau Uo jangan merasa tertekan. Tidak apa-apa meskipun kamu kalah. Berapapun yang mungkin kamu kalah, aku akan menanggungnya. Keluarganya kaya. Aku akan mengambil taruhan Permaisuri Chu. Ayah, Anda ahli dalam mengapresiasi puisi. Mengapa tidak Anda yang menilai karyaku? Baiklah. Tapi untuk kompetisi ini, apa tema yang seharusnya? Tema kompetisi. Bagaimana kalau ini? Kita tidak akan menetapkan tema khusus, dan hanya menilai kualitasnya.
maka aku kalah. Jika komposisiku sama bagusnya, maka aku menang. Ayah, bagaimana pendapatmu? Silakan lanjutkan dan susun. Aku tidak percaya. Kamu bisa menulis mahakarya setiap saat. Matahari tengah hari menyelinap di balik gunung, sungai kuning berbelok ke laut. Berusaha melihat 1000 mil, aku naik 1 langkah lagi. Puisi yang bagus. Benar-benar puisi yang bagus, bahasanya segar dan sederhana. Tanpa Hyacin yang disengage, tetapi mengandung makna yang mendalam. Terutama 2 baris terakhir. Bahkan bisa menjadi kata-kata bijak. Hebat. Permaisuri Chu bisa menulis puisi yang begitu bagus dengan santai. Aku benar-benar terkesan. Ayah, bagaimana yang satu ini dibandingkan dengan yang dulu? Tentu saja. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Semuanya adalah puisi yang luar biasa. Kalau begitu, bayar. Ini hanya jumlah kecil. Aku akan menanggung bagian UXI dan Dansha. Jangan terburu-buru. Ini belum selesai. Sinar matahari yang mengalir di batu dupa menyalakan asap ungu. Jauh di sana aku melihat air terjun-terjun ke sungai panjang. Air yang terbang turun lurus 3000 kaki. Sampai aku pikir Bima Sakti telah jatuh dari ketinggian ke-9 surga. Puisi yang bagus. Puisi yang bagus memang. Hebat. Tunggu. Aku punya lagi. Bulan dari dinasti King, gerbang gunung dari Har. Dari ekspedisi besar prajurit kita belum ada yang kembali. Dari benang yang ditenun tangan seorang ibu, sebuah jubah untuk anak yang akan pergi dibuat. 100 gunung tanpa burung, 1000 jalan tanpa jejak kaki. Di tanah yang dilanda perang, sungai mengalir dan gunung berdiri. Di kota musim semi, rumput dan gulma tumbuh subur. Tidakkah kamu tahu merah seharusnya tumbuh? Berangkat saat fajar, Raja Putih di mahkotai awan pelangi. Aku telah berlayar 1000 mil melalui 3 ngarai dalam sehari. Kosongkan 1 cangkir lagi anggur perpisahan, aku memohon padamu. Sisa dari Sani lewati, kamu tidak akan punya teman seperti ini lagi. Hujan yang baik tahu waktunya dengan tepat. Itu akan turun saat musim semi tiba. Jubah buluku bernilai 1000 kon emas, dan kuda belang bungaku mungkin akan dijual. Untuk membeli anggur baik yang bisa kita gunakan untuk menenggelamkan kesedihan. Hebat. 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 Petugas. Berapa banyak puisi? Tepat. 100 puisi. Saya ingin 100.000 tael perak dari kalian bertiga. Itu totalnya 300.000 tael. Itu seharusnya cukup. Banyak sekali uang. Itu tidak akan cukup. Bahkan jika saya membawa semua mahar saya, itu tidak akan cukup. Dia pasti akan memukul saya sampai mati. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menulis begitu banyak puisi? Itu pasti palsu. Gadis baik. Kamu benar-benar membuka mataku. Sulit menemukan. Bahkan 1 puisi yang begitu bagus. Tapi hari ini, kamu menulis 100 puisi sekaligus. Memiliki seseorang yang berbakat seperti kamu. Benar-benar berkah untuk Feng Agung kita. Ayah, Paman Ning, saya tersanjung. Sebenarnya puisi yang saya tulis hari ini semuanya untuk Bibi Ning. Apa maksudmu dengan itu? Saya dengar Bibi Ning baik hati. Dan mendirikan sekolah di berbagai tempat untuk menerima anak-anak yatim. Saya ingin menyumbangkan 100,000 tael yang saya ke sekolah-sekolah hari ini sebagai kontribusi saya. Putri Permaisuri Chu tidak hanya berbakat besar, lihat, tetapi juga berhati besar. Dia benar-benar teladan bagi generasi muda keluarga kerajaan. Sangat baik. Perintahkan para sejarawan untuk mencatat ini dengan cepat, tanpa ada yang terlewat. Ling Ruojin. Tunggu saja. Bibi Ning, kehamilanmu stabil. Tapi nadimu agak lemah. Apa kamu sering merasa pusing dan lelah?
mengalami sesak dada dan berkeringat banyak. Benar begitu. Itu menjelaskannya. Mengandung anak. Selalu tugas yang menantang. Dan karena kamu sedikit lebih tua, tubuhmu lebih terbebani. Gejala-gejala ini normal. Saya sudah menikah dengan pangeran selama puluhan tahun, dan butuh waktu lama untuk mengandung anak ini. Betapapun sulitnya saya bersedia menanggungnya. Bibi Ning saya akan segera kembali. Saya akan menyiapkan beberapa resep untuk membantu menstabilkan kehamilan. Sama-sama. Tolong. Tolong saya. Bibi Permaisuri Ning. Robekan rahim. Dia butuh operasi segera. Bibi Permaisuri Ning Ruojin. Berani-beraninya kamu menyakiti Permaisuri Ning? Penjaga. Tolong. Yunlang. Yunlang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mendorong Bibi Permaisuri Ning jatuh dari tangga Yunlang. Bibi Permaisuri Ning sedang hamil. Saya khawatir nyawanya. Dan nyawa bayinya dalam bahaya. Lin Yu 11. Paman. Kamu, Paman. Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan. Prioritasnya adalah menyelamatkan nyawanya. Dokter. Panggil dokter. Cepat. Panggil dokter. Saya tidak mendorong Bibi Permaisuri Ning. Saya percaya padamu. Bibi Permaisuri Ning dalam bahaya. Saya harus segera mengoperasinya. Ini masalah besar. Jika kau percaya padaku, tolong jaga pintu untukku. Dan jangan biarkan siapapun masuk. Tenang saja. Aku akan menjaga pintu untukmu. Baiklah. Cepat. Lebih cepat. Yunlang. Paman-paman, dokter sudah datang, tunggu sebentar. Ruojin sedang merawat Bibi di dalam. Kamu tidak bisa masuk. Kau brengsek. Dia menyakiti Yunlang. Bagaimana kau bisa membiarkannya merawat Yunlang? Apa yang kau pikirkan? Tenanglah saudara. Permaisuri Chu bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Benar dia. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mungkinkah itu salah? Apakah kau benar-benar melihatnya sendiri? Yang mulia sudah datang. Bohong kepada kaisar bisa membuatmu kehilangan nyawa. Aku tidak berani berbohong. Aku benar-benar melihat. Ruojin mendorong Permaisuri Ning jatuh dari tangga. Kau dengar itu? Minggir sekarang. Permaisuri Ning sudah hampir mati. Ling Ruojin, bersiaplah untuk mati bersamanya. Aku tidak bisa mempercayakan Yunlang kepada pembunuh. Paman, aku bersumpah demi nyawaku bahwa Ruojin pasti bukan pembunuhnya. Paman jangan percaya padanya. Mereka adalah pasangan. Mungkin dialah yang menyuruh Ling Ruojin untuk menyakiti Bibi Ning. Ling Ruojin, keluar sekarang, Paman. Yunlang, Paman. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jika kau masuk, nyawa Bibi Ning akan dalam bahaya. Omong kosong. Menurutku kau hanya ingin
membunuh Bibi Ning dan anaknya. Bayinya adalah anak tunggal Paman Ning. Akankah garis keturunan Ning berakhir karena dia? Aku akan bertarung sampai mati. Paman, meskipun kau membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Yunlang dan anak itu adalah hidupku. Kau tidak hanya membahayakan nyawa mereka, tapi juga mencegahku untuk bertemu mereka. Kakak, kamu harus membantuku. Ayah. An begitu bersikeras untuk menghentikan kita. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. An, perintahkan kamu untuk minggir. Ayah, maafkan aku. Aku berjanji pada Ruojin. Aku tidak akan membiarkan siapapun masuk. Apakah kau tahu konsekuensi dari melawanku? Aku bersedia menanggung segala hukuman. Baiklah. Prajurit. Ya. Ya. Yunlang. Selamat Paman Ning, atas kelahiran seorang putra. Itu luar biasa. Akhirnya aku memiliki pewaris. Bagus. Permaisuri Chu. Berkatmu. Anak Pangeran Ning lahir dengan selamat. Sekarang, kita harus membersihkan nama Permaisuri Chu. Terima kasih Permaisuri Chu. Menyalahkanmu. Paman Ning, jangan bicarakan itu. Ling Ruojin. Untuk mengeluarkan bayinya kau begitu kejam. Yunlang. Kamu. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada Yunlang? Bibi Ning tiba-tiba jatuh, yang menyebabkan ruptur rahim dan pendarahan hebat. Operasi sesar adalah satu-satunya pilihan. Menurut saya, Ling Ruojin takut kejahatannya akan terungkap. Jadi dia menggunakan metode ini untuk membelah perutnya dan membunuh ibu serta anaknya agar mereka tidak bisa berbicara. Jangan tertipu olehnya. Sungguh bodoh. Operasi sesar hanyalah metode melahirkan. Itu tidak membunuh orang. Kamu masih menyangkalnya. Perutnya sudah dibelah seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Ayah. Bibi Ning meninggal tragis di tangan Ling Ruojin. Tolong hukum dia karena percobaan pembunuhan. Yunlang. Permaisuri Ning tidak mati, Yunlang. Bagaimana mungkin? Kamu tidak ingin Bibi Ning selamat. Apa yang kamu selamatkan, An? Tentu saja saya berharap dia bisa selamat dan sehat. Bibi Ning sudah tidak dalam bahaya. Setelah istirahat dia akan pulih sepenuhnya. Itu luar biasa, Yunlang. Ketika, si orang wanita melahirkan dan menghadapi pendaraan biasanya fatal. Untungnya Permaisuri Chu ada di sini, tidak apa-apa, itu luar biasa. Ibu dan bayi selamat dari ini. Keahlian medis Permaisuri Chu. Sungguh luar biasa. Dan tak tertandingi. Paman, Kamu menyelamatkan istri dan anakku. Dari sekarang, kamu adalah penyelamat terbesarku. Paman tolong bangkit. Menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bibi. Bagaimana kamu bisa jatuh? Itu kesalahanku sendiri. Saya merasa pusing dan tidak stabil. Yang menyebabkan kejadian ini. Bukankah kamu bilang kamu melihat Permaisuri Chu menjatuhkan Permaisuri Ning dari tangga? Mungkin saya tidak melihatnya dengan jelas, dan salah menilai situasinya. Jadi saya salah paham pada Ruojin. Kamu membuat tujuan tanpa dasar tanpa bukti yang kuat. Bisa-bisa saja kamu lolos dengan alasan ini. Kalau bukan karena keahlian luar biasa dari Putri Permaisuri Cahaya. Lin Yu 11 kamu membuat tuduhan tanpa dasar. Dan menimbulkan masalah dengan menyebarkan rumor. Kamu dihukum 3 bulan kurungan. Dan ayahmu akan diturunkan pangkatnya 3 tingkat. Kalau ini terjadi lagi, aku tidak akan memberikan toleransi. Ya?
Hari ini kamu menentang perintah yang mulia. Untuk menjaga pintu, harus kukatakan aku terkesan padamu. Bukan apa-apa. Jangan sebut-sebut. Selain itu, aku hanya memastikan kelahiran yang aman dari anak Bibi Ning. Apapun itu, kamu membantuku. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Aku cukup sibuk belakangan ini. Jadi aku perlu mengatur jadwalku dulu. Atau mungkin kamu. Cukup merepotkan. Mungkin lain kali. Apa kamu masih memikirkan makan dengan yang mulia? Ngawur. Aku sudah mencicipi semua hidangan lezat. Hanya makan kenapa aku harus memikirkannya. Aku tidak percaya wanita ini. Dia tidak punya ketulusan sama sekali. Aku tidak bilang tidak mau makan. Tepat sekali. Kalau kamu mau hadir, aku pasti merasa terhormat. Hanya yang mulia yang jujur dan terus terang. Tidak mau menjilat siapapun. Itu membuatnya semakin menonjol. Tidak seperti Lin Yu 11, yang terlihat lembut dan tidak berbahaya di permukaan, tapi penuh dengan niat jahat di dalam. Dia menusuk dirinya sendiri untuk menjebak Ruo Jin. Dan juga menuduhnya secara palsu melukai Bibi Ning. Setiap kali Ryo Jin menyelamatkan seseorang, dia selalu menimbulkan masalah di samping, berusaha menghalanginya. Dulu, aku benar-benar salah menilainya. Benar. Untungnya yang mulia menyelamatkan nyawa Putri Permaisuri dan membuktikan ketidakbersalahannya. Tapi yang mulia melakukan operasi sesar. Dan Ibu Serta Anak Selamat. Dia benar-benar bisa melakukan keajaiban. Tidak hanya itu, dia menciptakan 100 puisi. Setiap satu luar biasa. Bakatnya. Seperti yang ini. Sungai tak berarti saat lautan telah dilalui. Awan tak bernilai kecuali yang di atas Gunung Wu. Setiap kali melewati taman aku tak peduli pada bunga. Sebagian untuk latihan Taoisme, sebagian untuk cintaku padamu. Sungguh mengharukan. Dan menyentuh. Jadi ini berarti setelah melihat lautan dan Gunung Wu, tak ada awan. Dan sungai yang bisa menandingi. Setelah mencintai satu pria, tak ada pria lain yang bisa menandinginya. Aku mengerti. Yang mulia mengungkapkan perasaannya kepadamu melalui puisi ini. Benarkah? Semua orang di ibu kota tahu yang mulia mengagumimu. Jika puisi ini bukan untukmu, maka untuk siapa lagi? Dia bisa menyampaikan puisi cinta ini kepadaku secara pribadi. Tapi dia membacanya dengan keras di depan umum. Menyulitkanku untuk merespons. Gadis memang pemalu secara alami. Bagaimana dia bisa merasa nyaman langsung mengungkapkan perasaannya? Mengapa kamu tidak mengajaknya berkencan lagi? Untuk mengungkapkan perasaanmu padanya. Itu masuk akal. Sebagai pria, aku harus mengambil inisiatif. Aduh. Apa yang salah? Tuan sedang merasakan sakit darah. Silakan periksa dia dengan cepat. Apa gejalanya? Sesak napas. Detak jantung cepat. Rasa seperti sesuatu akan meledak dari dadaku. Di mana di sini? Apakah sakit saat bernapas tidak? Ini benar-benar akan meledak. Ini untukmu. Kamu suka? Xie Nanyuan, aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk ini. Aku tidak bercanda ruo-ruo. Aku benar-benar menyukaimu. Kita tidak cocok satu sama lain. Tapi, kenapa tidak? Kamu cantik. Dan aku kaya. Kamu dokter yang ahli. Dan aku punya banyak uang. Kamu punya bakat yang tak terbatas. Dan aku punya uang yang tak terbatas. Kita pasangan yang sempurna. Aku pikir kamu tidak hanya punya uang, tapi juga punya masalah mental. Ruo-ruo. Tidak apa-apa jika kamu tidak menerimaku sekarang. Tapi, karena kita pernah bekerja sama sebelumnya. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Menyingkir dari jalanku.
Jika kamu tidak setuju hari ini, aku tidak akan pergi. Kamu pergi atau tidak? Aku tidak pergi. Baiklah, biar aku katakan. Hanya sekali ini. Setelah makan ini, kamu tidak boleh bermain-main lagi. Setuju. Tanghulu. Rurul. Mau tanghulu? Aku ambil satu. Kain bunga. Kain bunga. Lepaskan. Aku membeli ini untuk Ruo-Ruo. Istriku mau tanghulu. Jadi aku harus membelikannya. Pak, satu tusuk ya. Kamu sudah menulis surat cerai. Jadi dia bukan istri kamu lagi. Itu bukan urusanmu. Itu urusanku, jadi apa? Kalian berdua. Kalian berdua pria dewasa, berdebat tentang sebatang tangkue. Bukankah itu kekanak-kanakan? Mas, saya ambil semuanya. Saya bayar 2 kali lipat. Tangkue itu milikku. Saya bayar 10 kali lipat. Mau menawar lebih tinggi dariku. Saya belum pernah kalah sebelumnya. Ambil semuanya. Tuan-tuan berhenti berkelahi. Wanita itu, saya sudah pergi sejak lama. Nah, bukankah kamu menyebalkan? Kencan saya berjalan lancar. Dan kamu merusaknya. Bias saya katakan, kalau kamu berani mengganggu Ruojin lagi, jangan salahkan saya jika saya kejam. Ruo-Ruo, Ruo-Ruo. Xie Nan Yuan. Menempel pada istri saya. Sangat tidak tahu malu. Tuan Xie Nan Yuan mungkin punya banyak uang. Tapi yang wanita peduli bukanlah kekayaan. Tapi ketulusan. Dia pasti akan kembali padamu. Kamu benar. Karena dia suka tangkue. Saya akan membuatkan yang unik untuknya. Apakah ini? Sebatang tangkue. Ya dan tidak. Yang mulia membuatnya. Menggunakan batu darah merpati dari negara Siam. Batu darah merpati sangat keras. Yang mulia butuh 8 hari untuk membuat ini. Menghabiskan 9 kikir. Dan menyelesaikannya dengan 10 lecet di tangannya. Nah, kau bersusah payah membuat tangkue palsu yang tidak bisa dimakan. Apakah kamu hanya bosan? Apakah kamu merasakan sesuatu darinya? Ya. Merasa? Kamu sudah kehilangan akal. Nona muda. Oh, tidak apa-apa. Beli lagi lain kali. Mungkin kita akan lebih beruntung nanti. Apa yang salah? Yang mulia. Apakah Anda siap? Ya, saya siap. Saya tidak tahu. Lalu bagaimana kita akan membuat kue kacang merah? Dengan pengetahuan dan keterampilan saya yang luas. Kue kacang merah biasa. Tidak sulit bagi saya. Ikuti saya ya. Yang mulia. Haruskah kita pergi ke restoran Zuisian untuk membeli beberapa? Bagaimana mungkin yang dibeli di toko bisa dibandingkan dengan yang saya buat sendiri? Ayo pergi.
Yang Mulia. Kita berhasil. Dokter-dokter. Yang Mulia tahanlah. Dokter-dokter. Saya membuatnya sendiri. Cobalah. Rasanya enak. Mudah sekali. Bagi saya untuk membuat ini. Karena begitu mudah, bisakah Anda membuat 20 ramuan lagi untuk saya? Mudah sekali. "20 porsi. Berapa lama ini akan memakan waktu? Selama dia menyukainya. Apalagi 20 porsi. Bahkan akan membuat 200 porsi lagi." Kamu di sini, Nona. Ayo berdiri di depan saya. Berdiri di depan saya. Apa yang saya janjikan padamu hari ini? Kue kacang merah kan kue kacang merah. Ini ciumlah. Ayo jangan terburu-buru. Semua orang dapat satu ini, Yang Mulia. Kamu bekerja keras membuat ini untukmu. Tapi Yang Mulia sudah membagikan semuanya. Jangan malu siapa lagi? Baiklah, ini untukmu, SST. Dan ini satu lagi untukmu, bagus. Dan satu lagi untukmu. Masih ada lagi untukmu. Pegang dengan hati-hati. Bagus. Hampir menangkapmu. Lari-lari. Tangkap aku. Di sini, di sini. Ayo tangkap aku. Sudah selesai. Yehan sudah mengumpulkan banyak bukti tentang kecurangan ujian kekaisaran. Jika ini berlanjut, aku akan hancur. Kenapa tidak? Langsung saja dan... Jangan terburu-buru. Aku akan periksa besok. Jika dia berbelas kasih itu yang terbaik. Tapi bagaimana jika tidak? Jika dia tidak mau. Maka kita akan membunuhnya. Xiao Jua? Aku punya hadiah untukmu. Sebagai tanda terima kasihku. Silakan terima. Kamu punya selera yang bagus. Katakan padaku, kenapa kamu memberikan ini padaku? Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Xiao Ju, bisakah kamu ceritakan sedikit tentang preferensi Putri Permaisuri Chu? Ambil kembali. Tentu saja kamu setia pada Yang Mulia. Tapi Pangeran Cahaya dan Putri Permaisuri Chu adalah pasangan yang sempurna. Jika kita bisa membantu mereka berdamai. Maka dengarkan baik-baik. Non suka. Dia suka. Ya? Non. Menghabiskan waktunya dengan berkonsultasi di klinik atau membaca. Sepertinya dia tidak punya preferensi khusus. Aku khawatir tidak bisa banyak membantu dalam mendamaikan mereka. Jangan berkecil hati. Oh benar, ada festival lampion di selatan kota malam ini. Jika Anda bisa membawa Yang Mulia ke sana, saya Jamin itu akan menghidupkan kembali API di antara mereka. Ah, tunggu tidak. Hidupkan kembali cinta mereka. Sangat indah. Yang Mulia, ada festival lampion di selatan kota malam ini. Maukah kita pergi? Tidak tertarik, Yang Mulia juga akan pergi. Benarkah? Pastinya. Festival lampion terjadi sekali sebulan.
dan sangat ramai. Ini tempat yang sempurna untuk pasangan muda berkencan. Jika Anda bisa bertemu Yang Mulia di sana, saya yakin hubungan Anda akan berkembang lebih jauh. Tapi bagaimana saya harus mengundangnya? Anda tidak perlu alasan. Hanya pertemuan kebetulan. Ya, Non muda. Jauh lebih menyenangkan daripada membaca. Anda tahu. Di klinik, Anda tahu. Saya tidak pernah suka kereman. Tolong temani saya sekali ini saja. Baiklah. apakah Anda yakin tentang ini? Apakah dia akan datang? Saya yakin. Saya membayar gaji sebulan untuk ini. Ini pasti akurat. Nanti, kita harus. Hati-hati, Yang Mulia, saya lihat dia datang. Mari kita ke sana. Baiklah. Lihat. Dia baru saja lewat? Yang Mulia, saya mengerti sekarang. Pasti karena terlalu banyak orang di sini. Jadi Anda terhalang. Mari kita pergi ke tempat lain. Dan coba lagi. Lampion yang dipegang anak itu. Kita menemukan penjual yang menjual lampion kelinci. Saya akan. Mengapa orang ini tidak melihat ke mana dia pergi? Tolong minggir. Bagaimana dia bisa tidak melihatku seperti ini? Bagaimana kita bisa bertemu secara kebetulan? Jangan khawatir, Yang Mulia. Kali ini kamu yang berbalik. Aku jamin ini akan berhasil. Tiga. 2. Wah, kebetulan sekali, karena kita sudah bertemu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Tentu saja. Aku tidak menyangka. Selera kamu lumayan unik. Kamu sayang, bukankah kamu mengajakku jalan-jalan bersama? Maukah kita pergi? Sayang, Biar aku jelaskan. Ini semua salah paham. kamu menghindari dia. Kenapa harus melibatkanku? Tunggu. Karena kita sudah bertemu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama? Terserah. Kenapa mengikuti mereka berkencan? Coba ramalan gratis kalau salah. Tuan Master of Fate, maukah mencoba ramalan? Aku bisa meramal semua nasib Ruojin. Aku ingin mencobanya. Wah, kebetulan ya, An. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Master, bisakah kamu meramal nasib kami? Kalian berdua pasangan yang serasi. Benar-benar cocok. Jika kalian bisa menikah, itu akan menjadi pernikahan yang paling baik. Yeh, An. Siapa sangka, nasib kita begitu erat terjalin. Omong kosong. Kamu dan wanita ini terhubung oleh benang nasib yang salah. Keterikatan. Itu karma yang menjerat. Kamu dan wanita ini adalah pasangan surgawi sejati. Ditakdirkan oleh nasib. Aku dan dia. Ditakdirkan oleh nasib. Itu sama mungkinnya dengan babi terbang. Saya pikir ramalanmu tidak terlalu bisa dipercaya. Tidak, Guru. Ini cukup akurat. Sepertinya tadi saya terlalu terburu-buru. Guru, Anda hebat. Saya terkesan. Anda berubah sikap dengan cepat, saya tersanjung. Ada apa denganmu hari ini? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar akurat. Hati-hati. Dapat lagi? Yeh, An, kamu luar biasa. Bisakah kamu mengajari saya? Saya tidak punya waktu. Apakah kamu ingin belajar? Yang mana yang kamu inginkan? Saya akan menangkapnya untukmu.
Dapat?